warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Aulia dari Fakultas Teknologi Lingkungan dan Mineral, Prodi Teknik Metalurgi, kelas B, angkatan 2025 dengan NIM 25-100-2024. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan dan membahas tentang PowerPoint saya yang berjudul Teorema Nilai-nilai dan sifat rata-rata pada integral. Jadi, sebelum kita membahas ke dalamnya terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu integral. Nah, teman-teman, integral itu adalah kebalikan dari turunan. Lalu, integral itu dipakai untuk menghitung luas, volume, perpindahan, dan besaran perubahan lainnya. Nah, di integral ini dia itu mencakup dua konsep penting, yaitu teorema nilai rata-rata dan sifat simetri. Kali ini kita akan membahas tentang teorema nilai rata-rata. Apa sih itu teorema nilai rata-rata? Nah, teorema nilai rata-rata itu adalah sesuatu yang mencari nilai rata-rata fungsi pada interval tertentu. Nah, kita akan membahas satu soal untuk teorema nilai rata-rata dan rumus dari teorema nilai rata-rata. Jadi begini teman-teman, di teorema nilai rata-rata itu fungsi kontinu di A dan B itu pasti punya satu nilai yang mewakili rata-rata seluruh nilai di fungsi interval tersebut. Nah, jadi rumus dari teorema nilai rata-rata integral itu yaitu F rata-rata sama dengan 1 per B dikurangi A dan interval B A lalu Fx dan Dx dikali Dx. Nah, intinya tuh luas di bawah kurva itu sama dengan luas persegi panjang dengan panjang B dikurangi A dan tinggi nilai rata-rata fungsi. Contohnya, kayak kita menghitung suhu rata-rata ruang selama waktu tertentu. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas sifat simetri. Di mana sifat simetri ini itu memiliki dua sifat, yaitu ada ganjil dan genap. Nah, kalian tahu nggak kalau sifat simetri itu berfungsi untuk menyederhanakan nilai fungsi ganjil dan genap. Oke, kita akan membahas rumus serta contoh soal dari sifat simetri ini. Baik, di sini kita akan membahas tentang sifat simetri ganjil terlebih dahulu. Nah, definisi dari sifat simetri ganjil ini yaitu F dalam kurung X sama dengan min F dalam kurung X. F dalam kurung min X dan sama dengan min F sama dengan min F dalam kurung X. Jadi, grafiknya itu simetri terhadap titik asal 0,0. Nah, pada integral tentu, fungsi ganjil memiliki sifat khusus. Nah, sifat khususnya itu integral A min dan A F X dx sama dengan 0. Lalu contoh fungsinya itu yakni Fx sama dengan X dan Fx sama dengan X pangkat 3 dan Fx sama dengan sin X. Nah, itulah sifatnya. Lalu kita mulai ke contoh soalnya. Integral 4 min 4. Saya pakai angka 2 dx dx. Nah, sebelum itu kita itu harus mencari jenis fungsinya dulu. Berarti kita cek jenis fungsi. Nah, fungsi di sini itu adalah 2x. Dan x ini kita ganti x menjadi ke min x. Lalu sehingga f min x sama dengan 2 dan min x berarti sama dengan min 2x sama dengan fx. Nah, karena batas integralnya itu dari min 4 sampai ke 4, jadi dan fungsi ini itu masih berlaku di angka turunan sesuai rumus tadi. Fx dx
Nah, fungsi genap ini memiliki sifat khusus yaitu integral min a harus di atas terus f x dikali dx sama dengan 2 a 0 f x dx. Nah, lalu contoh fungsi genapnya. Fungsi genap antara lain yaitu yang pertama ada fx x pangkat 2 dan fx dan sama dengan f sama dengan x pangkat 4 dan fx sama dengan cos x. Tadi kan kalau yang diganjil itu dia sin x, lalu kalau yang digenap itu dia menggunakan cos x. Jadi teman-teman, saya memakai soal ini yaitu integral 2 min 2 3x pangkat 4 lalu ditambah dengan 4 cos x dan dikali dengan dx. Begini, kita kan kayak pertama tadi, kita harus mengecek sifat fungsinya. Cek sifat fungsi yaitu fx fx-nya sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 4 cos x. Lalu f min x sama dengan 3 dan min x pangkat 4 ditambah dengan 4 cos min x. Nah, sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 4 cos x sama dengan fx. Nah, jadi fx adalah fungsi genap. Lalu kita gunakan sifat genap. Di mana integral 2 min 2 f x dx sama dengan 2 terus 2 aja. Terus kita turunkan nih. Integral 2 0 3x pangkat 4 ditambah 4 cos x dx. Nah, kita hitung nih integralnya berapa. Jadi 3 per 5 x pangkat 5 ditambah 4 sin x tutup kurung 2 0 sama dengan 2 tutup kurung dalam kurung 3 per 5 dikali 32 ditambah 4 sin pangkat 2 dikurangi 0 sama dengan di sini aja sama dengan 2 dikali 96 per 5 ditambah 4 sin 2. Baik, di sini kita akan membahas tentang sifat simetri ganjil terlebih dahulu. Nah, definisi dari sifat simetri ganjil ini yaitu f dalam kurung x sama dengan min f dalam kurung x. F dalam kurung min x dan sama dengan min f dalam kurung x. Jadi, grafiknya itu simetri terhadap titik asal 0,0. Nah, pada integral tentu, fungsi ganjil memiliki sifat khusus. Nah, sifat khususnya itu integral min dan a f x dx sama dengan 0. Lalu contoh fungsinya itu yakni fx sama dengan x dan fx sama dengan x pangkat 3 dan fx sama dengan sin x. Nah, itulah sifatnya. Lalu kita mulai ke contoh soalnya. Integral 4 min 4. Saya pakai angka 2 deh. Angka 2 dx dx. Nah, sebelum itu kita itu harus mencari jenis fungsinya dulu. Berarti kita cek jenis fungsi. Nah, fungsi di sini itu adalah 2x. Dan x ini kita ganti x menjadi ke min x. Lalu sehingga f min x sama dengan 2 dan min x berarti sama dengan min 2x sama dengan fx. Nah, karena batas integralnya itu dari min 4 sampai ke 4, jadi dan fungsi linearnya itu masih berlaku di angka turunan sesuai rumus tadi fx dx sama dengan 0. Betul. Selanjutnya kita akan membahas sifat simetri fungsi genap. Yang di mana definisinya itu f min x sama dengan fx. Grafik simetri terhadap sumbu y pada integral tertentu. Nah, fungsi genap ini memiliki sifat khusus yaitu integral min a harus di atas terus fx dikali dx sama dengan 2 a 0 fx dx. Nah, lalu contoh fungsi genapnya. Fungsi genap antara lain yaitu yang pertama ada fx x pangkat 2 dan fx dan sama dengan x pangkat 4 dan fx
kemudian menggunakan cos X. Jadi teman-teman, saya memakai soal ini, yaitu integral 2 min 2 3x pangkat 4 lalu ditambah dengan 4 cos X dan dikali dengan dx. Begini, kita kan kayak pertama tadi, kita harus mengecek sifat fungsinya. Cek sifat fungsi, yaitu fx. Fx-nya sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 4 cos X. Lalu f min x sama dengan 3 dan min x pangkat 4 ditambah dengan 4 cos min x. Nah, sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 4 cos x sama dengan fx. Nah, jadi fx adalah fungsi genap. Lalu kita gunakan sifat genap. Dimana integral 2 min 2 fx dx sama dengan 2, terus 2 aja. Terus kita turunkan nih. Integral 2 0 3x pangkat 4 ditambah 4 cos x dx. Nah, kita hitung nih integralnya berapa. Jadi 3/5 x pangkat 5 ditambah 4 sin x tutup kurung 2 0 sama dengan 2 tutup kurung dalam kurung 3/5 dikali 32 ditambah 4 sin pangkat 2 dikurangi 0 sama dengan di sini aja, sama dengan 2 dikali 96/5 ditambah 4 sin 2. Nah, jadi hasilnya itu sama dengan 192/5 ditambah 4 sin 2. Atau secara desimalnya 38,4 ditambah 7,27 sama dengan 45,67. Itu hasilnya. Nah, selanjutnya itu ada penerapan di bidang-bidang teknik atau jurusan untuk teorema nilai pada integral ini. Yang pertama di teknik sipil. Di teknik sipil itu dia itu penerapannya itu kayak menghitung distribusi dan beban rata-rata jembatan atau bangunan. Nah, yang kedua ada teknik mesin yang dimana mereka itu kayak menghitung jumlah energi, kerja, dan momen inersia komponen simetris. Yang ketiga itu ada teknik elektro, di mana mereka itu menganalisis gelombang, sinus atau kosinus, dan karakteristik sinyal. Yang terakhir ada teknik kimia, yang dimana mereka itu menganalisis perpindahan panas atau massa, suhu, atau konsentrasi rata-rata. Nah, jadi kesimpulan pada teorema nilai rata-rata ini yaitu 1. Teorema nilai rata-rata memberikan nilai wakil fungsi di interval tertentu. Yang kedua, fungsi ganjil integral batas simetri sama dengan 0. Dan yang ketiga, fungsi genap integral batas simetri sama dengan 2 kali integral sisi positif. Dan yang terakhir, kedua konsep ini sangat membantu menyederhanakan perhitungan untuk berbagai kebutuhan teknik. Nah, itulah pemaparan dari PowerPoint saya, teman-teman, dan mohon maaf sekiranya saya tidak bisa menampilkan PowerPoint ini karena ya itulah suatu kendala. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.